Hiruk pikuk perpolitikan itu semua cuman permainan. Artinya ketika kita terlampau serius, kita akan lelah sendiri ketika kita dipermainkan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Dan sebenarnya tidaklah ada kehidupan di dunia ini kecuali cuman permainan dan senda gurau saja. Seolah-olah hendak disebutkan dunia cuman permainan dan dunia ini cuman lawakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengidentifikasikan dunia ini dalam dua sebutan yang unik, yakni yang pertama Allah menyebut dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Yang kedua, Allah menyebutkan dunia ini adalah kesenangan yang memukau namun menipu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Dan sebenarnya tidaklah ada kehidupan di dunia ini kecuali cuman permainan dan senda gurau saja. Seolah-olah hendak disebutkan dunia cuman permainan dan dunia ini cuman lawakan. Di poin yang pertama ini yang mesti kita sadari. Pada dasarnya dunia ini permainan. Maka jangan terlalu serius menyikapi segala macam urusan dunia. Bisnis perdagangan itu cuman permainan. Hiruk pikuk perpolitikan itu semua cuman permainan. Artinya ketika kita terlampau serius, kita akan lelah sendiri ketika kita dipermainkan. Kendatipun ini semua adalah permainan, namun kita juga dilarang untuk main-main. Artinya memang segalanya ada aturan main. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan Al-Quran, mensyariatkan kepada kita semua nilai-nilai keagamaan, yakni aturan mainnya. Hidup ini akan tenang ketika kita mengikuti aturan main. Kalau dunia itu merupakan main-main, namun kita semua mesti patuh dengan aturan main. Hanya saja jangan terlampau berlebih-lebihan. Itulah mengapa manusia yang terlalu berlebih-lebihan akan urusan dunia, terlalu mencintai dunia, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia yang diinginkan atau untuk mencapai ambisinya. Bahkan tidak jarang manusia sampai bunuh-bunuhan hanya karena bersaing urusan dunia, hanya gara-gara berebut akan urusan dunia. Jadi yang pertama khatib tegaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita semua, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Sebenarnya sejatinya tidak ada kehidupan dunia itu kecuali cuman permainan dan senda gurau. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebenarnya tidak ada kehidupan dunia ini kecuali cuman kesenangan yang memukau, kesenangan yang memperdayakan. Itulah mengapa orang-orang yang terlalu terpukau dengan urusan dunianya, dia pasti kecewa. Orang-orang yang terlalu terperdaya dengan dunianya, dia pasti binasa. Dikarenakan dunia cuman kesenangan yang memukau. Cobalah kita identifikasikan.
Apa unsur dunia ini yang paling kita suka? Atau apa makhluk di dunia ini yang paling kita cinta? Biasanya itulah yang paling membuat kita kecewa, dikarenakan kita acap sekali tertipu dengan sesuatu yang terlalu kita cintai. Kendati pun demikian, jamaah Jum'ah rahimakumullah, hidupnya kita di dunia ini bukan karena maunya kita. Kita terlahir di dunia ini karena takdir dari Allah. Kita tumbuh menjadi besar dan tua, itu pun ketetapan dari Allah. Apapun kesibukan kita, termasuk sebagai prajurit TNI, ini bukan karena maunya kita. Pada dasarnya ini merupakan takdirnya Allah. Maksudnya, kendati pun dunia adalah permainan dan senda gurau, kendati pun dunia ini adalah kesenangan yang sifatnya menipu, hanya saja kita semua mesti menyadari adanya kita di dunia ini pun atas kehendak, yakni takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirnya kita dengan tugas-tugas kita di dunia ini karena takdir Allah, kita ingin menjadikan dunia yang sesaat ini menjadi sesuatu yang berharga. Bagaimana caranya? Dunia ini merupakan sawah ladang di akhirat nanti. Khatib ulangi, dunia ini merupakan sawah ladangnya akhirat. Artinya di dunia kita nandur, di dunia kita menanam, di dunia kita semua merawat apa yang kita tanam, dan di akhirat kita pasti akan memanen hasilnya. Berbuat sebaik-baiknya di dunia ini merupakan bagian perencanaan kita untuk kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan atau satu perbuatan yang bermanfaat di dunia ini, maka baginya ganjaran pahala setidak-tidaknya 10 kali lipat yang akan dia panen di akhirat nanti. Bahkan ganjaran ini bisa dilipat gandakan hingga 700.000 kali lipat, bahkan hingga 900.000 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang tak terhitung yang cuman Allah yang maha tahu. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang mengerjakan satu perbuatan dosa, dia tidak akan dibalas kecuali semisal perbuatan dosanya saja. Artinya Allah maha baik. Dosa hanya dibalas setimpalnya saja, sedangkan pahala dilipat gandakan oleh Allah. Inilah kesempatan bagi kita untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita mesti punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat terhadap sesama umat manusia. Ketika kita berbuat baik untuk orang lain, pada dasarnya kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi pada dasarnya kebaikan itu akan kembali kepada kita juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian semua berbuat kebaikan, maka akibat dari kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kalian masing-masing. Wa in asatum falaha. Dan ketika kalian berbuat kejahatan sedemikian rupa. Tegasnya jamaah Jum'ah rahimakumullah, dunia ini permainan, dunia ini senda gurau dan lawakan. Jangan terlalu terpukau dengan dunia, karena orang yang terlalu terpukau dengan dunia pada akhirnya dia pasti akan kecewa. Kita harus mengorientasikan segala kesibukan dunia kita demi mendapatkan ridha Allah untuk kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat nantinya. Khatib kutipkan sabda Nabi, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqa kafiran minha qatratan abada.
Seandainya bagi Allah dunia ini ada harganya, semisal seharga satu sayap lalat saja, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah tidak akan diberi minum walau setetes selama-lamanya. Mengapa hari ini orang yang tidak sholat masih bisa makan dan minum? Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang ingkar dan musyrik kepada Allah masih bisa makan dan minum? Karena bagi Allah dunia tidak ada harganya. Yang bernilai bagi kita semua adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.